Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Salat tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Malam yada qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amala bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya, saking takutnya miskin menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Ingat yang tiga. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek, caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Masa aku gila? Dua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah, la rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak geng motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridhamu lah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, ridhamu ya Allah. Saya Pak Ustadz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Cakapnya tak pernah kasar, dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru, asal lewat tenteng, mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang ini saya paling sakit hati Pak Ustaz. Apa? Bininya baru.
istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati, bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik, karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tas'arat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat, berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar betapa kehidupan yang singkat. Tapi di tengah hidup yang singkat ini, banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, ia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena waktunya tidak ada yang kosong. Waktunya diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. Waktunya diisi dengan apa? Zikir. Itu kenapa diisi dengan lagu-lagu? Raqqat 'ainaka syauqan, hati kami lembut, menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah. Kami berterima kasih kepadamu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama terjebak oleh waktu. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama dipotong oleh waktu. Tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu. Malam ini tak ada waktu yang terbuang karena bonceng sana, bonceng sini. Karena anak-anak muda sudah berkata, say no to bonceng. Ustaz, bagaimana seharusnya akhlak kita supaya jodoh kita baik? Jadi kita pikir baik, ucap baik, buat baik, amal baik, Allah kasih baik. Kalau ternyata Allah kasih nggak baik, berarti ujian. Dan kita sabar dengan itu. Boleh jadi Allah ingin menyuruh kita memperbaiki orang yang nggak baik. Atau boleh jadi juga Allah akan kasih kita yang lebih baik daripada itu. Oleh sebab itu senantiasa husnuzan kepada Allah. Pikir baik, kata baik, buat baik, amal baik. Semoga Allah kasih yang baik insyaAllah. Anak-anak muda, jangan pernah berpikir kalian akan dapat aminah kalau kalian sendiri enggak Abdullah.
Aminah, perempuan yang amanah, hanya diperoleh oleh hamba Allah, Abdullah. Bertemu Abdullah dengan Aminah, akan lahirlah anak yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong menengok anak kecil. Kau masih anak kecil, nak, dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina, banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga, rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustaz ceramah, iblis keluar masuk surga gara-gara sakau? Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Idza aradta an ta'siyallaha, kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana antakhtabi, kau cari fi makanin, tempat la yarakallahu fihi, di tempat itu Allah tak melihat engkau. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun, terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Kalau begitu aku tak bisa buat maksiat. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat. Ini waktu, tapi sampai masanya. Waktu yang lalu, yang lama, dapatkah terulang kembali? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang lalu tak dapat terulang kembali. Jangankan menit ini, jangankan waktu ini, jangan jam ini, detik yang lalu menetes air mata darah, kita tidak akan dapat mengulangnya kembali. Oleh sebab itu, tatap masa depan, isi dengan amal-amal soleh, isi dengan zikir, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Waktu adalah duit, uang. Tapi Islam tidak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua yang melewati waktu ini rugi. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak dapat diulang kembali hari yang sudah berlalu. Meneteskan air mata, ingin kembali hidup di masa lalu, tapi itu tidak bisa, karena sedetik yang lalu pun tak dapat diulang. Kononlah lagi berpekan, bertahun, berwindu. Hanya saja di masa akan datang dapat diisi dengan astaghfirullahalazim. Man shalla ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap, salah, berdosa dia kepada Allah, summa yatatahhar, mandi, bersuci, summa yastaghfirullah, minta ampun dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenang masa lalu yang bergelimang dosa, summa yastaghfirullah, dia bacakan sayyidul istighfar, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, hai malaikat,
Apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola, ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Melihat suasana perbukitan, sawah, air mengalir, mendengar kicau burung, menyaksikan suasana yang indah. Tapi di samping itu jiwa mereka, spiritual mereka, jiwa darah daging mereka tenang. Kenapa? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang beriman. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at. Allah akan tutupi 10 kesalahan, silap, salah dan dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, akan dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka perbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Pada hari Jumat, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, perbanyaklah salawat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Apa salat baru yang lain? Kebiasaan mudah-mudah salat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ni baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah asyhadu an la ilaha illallah. Barulah terasa bahwa itu nikmat. Sudah tak ada dia, baru kita rasa nikmat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah, baru terasa bahwa nikmat hidup itu rupanya nikmat. Na'udzubillah. Absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Tak bisa. Apa lagi? Penyesalan tak bermakna. Pasangan hidup adalah mati. Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut.